Seringkali kita bertanya kira-kira mana yang lebih baik, kita mengutamakan passion dulu atau mengutamakan uang. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan hari ini. Kadang-kadang dalam fase kehidupan ini kita dihadapkan oleh dua pilihan, di mana kita harus memilih, kita harus mengejar passion dulu, atau kita lebih mengutamakan uang dulu. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai hal ini, mari kita samakan persepsi dulu. Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Dan salah satu cara untuk mewujudkan kebahagiaan itu membutuhkan uang. Harap dicatat baik-baik ya, saya bilang salah satunya. Jadi bukan satu-satunya. Jadi misalnya seandainya Anda punya uang yang sangat banyak, tetapi Anda tidak memiliki kesehatan dan hubungan di keluarga Anda pun tidak harmonis, maka kekayaan Anda itu pun tidak bisa mewujudkan kebahagiaan sejati dalam hidup Anda. Jadi seandainya kalian dihadapkan dengan sebuah peluang usaha, di mana peluang usaha itu bisa memungkinkan kalian untuk menghasilkan uang dalam jumlah banyak, tetapi peluang usaha itu bisa mengorbankan kesehatan kalian dan mengorbankan keutuhan, keharmonisan rumah tangga kalian. Semoga dalam hal ini kita bisa sepakat untuk menolak peluang usaha seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda rela menghabiskan waktu Anda selama bertahun-tahun, dari pagi sampai sore, bahkan tidak jarang ada yang dari pagi sampai malam, untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai hanya dengan tujuan mencari uang? Apakah itu betul-betul tujuan hidup Anda? Apakah uang itu betul-betul segalanya? Kata-kata barusan itu bukanlah kata-kata saya. Itu adalah kata-kata yang sering saya dengarkan ketika saya menyimak video-video motivasi yang ada di YouTube. Namun saya sadar bahwa pada kenyataannya tidak semudah itu kita bisa mewujudkan kondisi di mana kita hanya mau melakukan apa yang kita suka dan bisa menghasilkan uang dari hal itu. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, banyak saya temukan video-video orang yang ngomong, tenang, uang bukan segalanya. Pendapat saya adalah ketika ada orang yang mampu berkata seperti itu, mungkin pada saat dia mengucap itu kondisi keuangannya sudah sangat baik. Dan mungkin pun mereka tidak pernah tahu rasanya hidup dikejar-kejar cicilan. Ya, jadi sejak awal pernikahan kita, saya dan istri tahu betul bagaimana rasanya kita berjuang sama-sama untuk sebisa mungkin kita bisa membeli berbagai aset properti. Jadi kita berusaha hidup hemat dan berusaha bijaksana dalam mengatur keuangan supaya cicilan properti kami bisa cepat lunas. Dan harapannya suatu hari nanti kami bisa menikmati yang namanya passive income dari hasil kita menyewakan properti-properti tersebut. Pertanyaannya, kenapa kita repot-repot melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah karena kita ingin suatu hari di masa depan nanti terwujud suatu kondisi di mana kita tidak usah susah-susah mencari uang, tetapi uanglah yang datang mencari kita. Jadi kalau kita kembali lagi ke topik utama hari ini, antara passion dan uang, kalau misalnya Anda tanya sama saya akan menyarankan Anda untuk mengerjakan apapun. Jangan terlalu pilih-pilih, asalkan halal dan bisa menghasilkan. Dan kalau seandainya Anda sudah memilih untuk mengerjakan satu hal, coba fokus dulu, jangan belok-belok sampai kerjaan Anda bisa betul-betul matang. Lalu pergunakanlah sebagian dari penghasilan Anda untuk Anda membeli aset. Nah, aset itu ada macam-macam, Anda bisa beli saham, bisa beli emas dan properti. Cuma dalam hal ini saya memilih properti. Hingga akhirnya suatu hari nanti Anda bisa mendapatkan passive income dari hasil Anda menyewakan properti tersebut. Baru Anda bisa bebas menggunakan uang itu untuk menjalani passion Anda dan menikmati hobi Anda. Namun di balik itu semua saya sangat bersyukur sama Tuhan, di mana saya punya kesempatan untuk bisa melakukan apa yang saya suka, dan dari hal tersebut saya bisa mendapatkan income, yaitu dengan cara berbisnis produksi kopi. Berawal dari selera saya yang dikenal agak unik, seringkali saya direkomendasikan sama teman-teman, itu loh kopi merek A enak, ngafe di sana loh rasa kopinya enak segala macam. Tetapi seringkali selera saya ini berbeda dengan mereka, hingga akhirnya saya memutuskan untuk meracik dan memproduksi kopi sendiri. Awalnya saya membuat ini tidak untuk dijual, jadi saya memproduksi hanya untuk saya konsumsi pribadi dan saya suguhkan pada teman-teman yang datang ke rumah untuk main-main. Lalu pada suatu hari ada teman saya Alut yang ngomong, "Kenapa kok kopimu iki gak betul lah sekali?"
Nah, seketika dari sanalah mata saya terbuka. Akhirnya sejak tahun 2010 saya memproduksi kopi untuk dijual dan bisnis ini berjalan sampai detik ini. Dan di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, ketika saya dan istri memutuskan untuk patuh dengan gerakan stay at home ini, saya pun memiliki banyak waktu untuk melakukan eksperimen dan percobaan berbagai macam resep kopi. Dan akhirnya secara mengagetkan saya berhasil menemukan sebuah resep baru yang menggunakan perpaduan kopi dari berbagai pulau di Indonesia dan menghasilkan rasa yang menurut saya itu pas di lidah, pas di hati, dan pas di kantong. Buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain rasanya kopi ini, link Tokopedia saya sudah sediakan di Instagramnya @hachikocoffee. Oke, sekian episode pada hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah lihat dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan bahagia senantiasa. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Kamu tiap hari kok mau ikut-ikut? Kamu tiap hari kok mau ikut syuting? Kamu tiap hari kok mau ikut syuting? Kenapa kamu manjat-manjat terus? Tuh, say hi dulu. Hai. Loh, kok gak mau? Dadah.